Patogenitas ialah kemampuan suatu organisme untuk menimbulkan penyakit. Bakteri patogen dapat menyebabkan penyakit apabila memiliki kemampuan untuk merusak jaringan dan menghasilkan toksin. Patogenitas bakteri terhadap inang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor pertahanan inang dalam melawan patogen maupun faktor patogenitas bakteri yang berkaitan dengan kemampuan memproduksi toksin, enzim, plasmid, dan mengatasi ketahanan inang, serta kecepatan berkembang biak. Aeromonas hydrophila merupakan salah satu bakteri yang patogen, diduga karena memproduksi faktor-faktor eksotoksin dan endotoksin yang sangat berpengaruh pada patogenitas bakteri ini. Eksotoksin merupakan komponen protein terlarut yang disekresikan oleh bakteri hidup pada fase pertumbuhan eksponensial. Produksi toksin ini biasanya spesifik pada beberapa spesies bakteri tertentu, baik gram positif maupun gram negatif, yang menyebabkan terjadinya penyakit terkait dengan toksin tersebut. Sedangkan endotoksin, yakni toksin yang merupakan bagian integral dari dinding sel bakteri gram negatif. Aktivitas biologis dari endotoksin dihubungkan dengan keberadaan lipopolisakarida. Lipopolisakarida sendiri merupakan komponen penyusun permukaan dari membran terluar atau outer membran bakteri gram negatif. Awalnya Aeromonas hydrophila dikenal dengan nama Bacillus hydrophilus fuscus. Pertama kali diisolasi dari kelenjar pertahanan katak yang mengalami pendarahan septisemia. Kluivert dan Van Til pada tahun 1936 mengelompokkan genus Aeromonas, dan pada tahun 1984 Popov memasukkan genus Aeromonas ke dalam famili Vibrioneaceae. Aeromonas hydrophila diisolasi dari manusia dan binatang sampai dengan tahun 1950. Bakteri ini memiliki nama sinonim Aeromonas formicans dan Aeromonas liquefacans, dikutip dari Cisneros et al. 1998. Aeromonas hydrophila adalah salah satu spesies bakteri yang terdapat di hampir seluruh lingkungan perairan tawar maupun bayau, bahkan pada spesies mamalia, katak, dan manusia. Aeromonas hydrophila berbentuk batang pendek berukuran 2-3 mikrometer, berkoloni bulat, cembung, dan berwarna kekuning-kuningan, mempunyai variasi biokimia. Aeromonas hydrophila umumnya hidup di air tawar yang mengandung bahan organik tinggi dan senang hidup di lingkungan bersuhu 15-30 derajat Celcius pada pH antara 5,5 sampai 9. Bakteri ini dapat bertahan dalam lingkungan aerob maupun anaerob dan dapat mencerna material-material seperti gelatin, hemoglobin. Aeromonas hydrophila resisten terhadap klorin serta suhu yang dingin dan menginfeksi semua jenis ikan air tawar, dan infeksi ini biasanya berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, stres akibat kepadatan, malnutrisi, infeksi parasit, kualitas air yang buruk, dan fluktuasi suhu air yang ekstrim. Bakteri ini menyerang berbagai jenis ikan air tawar seperti lele atau Clarius gariepinus, ikan mas, Cyprinus carpio, dan gurami atau Aspronemus gurami. Pengendalian bakteri ini sulit karena memiliki banyak strain dan selalu ada di air serta dapat menjadi resisten terhadap obat-obatan. Dikutip dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2012. Infeksi akibat bakteri Aeromonas hydrophila biasanya diawali dengan luka karena penanganan dan kondisi kualitas air yang buruk. Gejala klinis dari penyakit ini adalah munculnya borok atau ulcer, dropsy atau kembung, iritasi sirip, sisik, dan sisik yang menguap. Penyakit ini dapat diatasi dengan cara pemberian imunostimulan, disinfektan dengan kaporit atau klorin, vaksinasi, dan lain sebagainya. Infeksi bakteri ini dapat menimbulkan penyakit dengan gejala-gejala di antara lain kulit mudah terkelupas, bercak merah pada seluruh tubuh, insang berwarna suram atau kebiruan,
eksoftalmia atau bola mata menonjol keluar, pendarahan sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Juga terjadi pendarahan pada anus dan hilang nafsu makan. Proses invasi bakteri patogen Aeromonas hydrophila ke dalam tubuh ikan adalah diawali dengan melekatnya bakteri pada permukaan kulit dengan memanfaatkan bilik. Dalam melakukan identifikasi Aeromonas hydrophila, alat yang digunakan antara lain sarung tangan, masker, rak stainless, pipet mikro, Petri-dish, vortex, UV transilluminator, dan PCR. Sedangkan untuk bahannya yakni sampel usap organ ikan yang telah dikultur pada media blood agar. Untuk caranya sendiri, yakni sampel usap organ yang telah dikultur pada media BA, kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 28 derajat Celcius. Bakteri yang telah tumbuh dengan ciri-ciri hemolitik kemudian dikultur pada media TSA dan dimurnikan pada media TSA dengan inkubasi 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Selanjutnya dievaluasi pada media Rimler-Schwartz. Bakteri yang tumbuh pada media tersebut dengan adanya berwarna kuning yang nantinya akan dilanjutkan dengan uji biokimia. Untuk uji biokimia sendiri meliputi uji gram, uji katalase, uji oksidase, motilitas, dan uji lainnya berdasarkan panduan SNI 7303.1 tahun 2015. Sampel positif yang selanjutnya dilakukan ekstraksi DNA bakteri Aeromonas hydrophila menggunakan metode boiling. Koloni Aeromonas hydrophila diambil 1-2 ounce dan dilarutkan dengan 100 mikroliter. Sampel dihomogenikan dengan vortex selama 10-20 detik. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian disentrifugasi selama 4 menit dengan kecepatan 12.500 rpm. Nah, hasil supernatant disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius.